Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmiawan dengan NIM 15254. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi UAS tentang kisos, diyar dan klasifikasi hukum Islam. Di sini saya yang pertama itu akan menjelaskan mengenai kisos. Jadi kisos itu secara bahasa itu artinya sama rata atau sepadan. Nah, kata ini itu diambil dari kata qasas, artinya pemotongan, atau dari kata istisos al-atsar, yaitu mengikuti jejak. Jadi kalau diterapkan itu berarti penggugat kisos itu mengikuti jejak yang sama yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jadi nek seumpamane kita melakukan kejahatan pembunuhan itu ya hukumannya dibunuh. Nah, rukun kisos dalam kasus pembunuhan itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu adanya tindakan pembunuhan dengan sengaja atau zalim, terus korban pembunuhan, kemudian pelaku pembunuhan. Syarat wajib kisos ada 3, yaitu yang pertama itu pelaku pembunuhan telah mukallaf atau bisa dikatakan berakal dan balik. Kemudian pelaku pembunuhan itu bukan orang tua korban, jadi orang lain. Kemudian status korban itu tidak lebih rendah dari pelaku pembunuhan sebab kufur atau perbudakan. Nah, seorang muslim yang membunuh orang kafir, baik kafir harbi atau kafir zimmi atau kafir apalah, tidak wajib di kisos. Nah, jadi Rasulullah itu pernah bersabda, seorang muslim tidak dikisos sebab membunuh orang kafir. Itu hadis riwayat Al-Bukhari kalau nggak salah. Kemudian ada kejahatan yang mengakibatkan hukum kisos. Nah, yang pertama itu pembunuh dengan benda tajam dan benda tumul, kemudian melempar korban ke tempat berbahaya, contoh ke tempat binatang buas atau jurang ya. Kemudian pembunuhan dengan media sihir, contoh disantet atau dikirim guna-guna. Kemudian pembunuhan dengan racun. Kemudian ada juga membunuh dengan melukai korban, contoh ditusuk perutnya itu nanti kan kehabisan darah. Nah, nanti meninggal itu bisa dikenakan hukum kisos. Nah, syarat-syarat kisos di luar hukuman mati itu mencakup kisos terhadap tindak pencendaraan terhadap organ tubuh. Nah, atau anggota tubuh termasuk luka di tubuh ya, itu maupun itu luka sayatan atau tusukan di kepala dan wajahnya. Jadi bisa dikenakan hukum kisos kalau melukai organ tubuh dalam, bisa jadi kan menusuk lalu terkena jantung atau lambung, nanti kan mati orangnya. Atau terkena sayatan di nadinya sini kan nanti meninggal. Nah, itu bisa dikenakan hukum kisos. Wajah terutama kalau pukul-pukulan sampai babak belur ya terkena hukum kisos. Nah, itu materi kisos yang bisa saya jelaskan. Kemudian ada yang kedua, materi diyat. Nah, diyat itu secara bahasa atau secara terminologi itu syariat harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada korban
atau walinya sebagai ganti rugi. Intinya itu diat itu ganti rugi kalau kita membunuh seorang atau melukai orang lah katanya. Nah, kemudian diat itu ada dua macam, yaitu yang pertama itu ada diat kabir atau denda besar, yaitu sampai 100 ekor unta dengan perinciannya itu 30 ekor unta betina umur 3 tahun. Nah, kemudian ada diat shaghir atau denda ringan. Biasanya kalau negara yang menerapkan hukum Islam itu diat shaghir itu menggunakan 100 ekor unta. Ya bisa 20 ekor unta betina, terus umur 1 masuk 2 tahun dan 20 ekor unta betina umur 2 tahun, kemudian 20 ekor unta jantan umur 2 tahun masuk 3 tahun lah. Nah, kemudian ringannya denda diat ini dipandang dari 3 sisi. Yang pertama itu jumlahnya yang dibagi 5. Jadi kalau seumpamanya itu 100 kan dibagi 5, ya 5 berarti 20 kali 5. Nah, kemudian yang kedua itu digibahkan atas keluarga yang bersangkutan. Nah, yang ketiga itu diberi waktu 3 tahun. Jadi cara antara membayar diat itu 3 tahun itu ringan. Nah, kemudian berat dendanya itu dipandang dari 3 segi juga ya. Sama yang tadi meringankan. Jadi yang pertama itu jumlah dendanya itu hanya dibagi 3. Sedangkan tingkat umumnya kan lebih besar. Kemudian denda diwajibkan atas yang membunuh itu sendiri. Jadi seumpamanya saya membunuh orang, kemudian ya dendanya itu saya yang bayar, bukan orang tua saya atau siapa. Kemudian denda itu wajib dibayar tunai. Nah, itu yang saya bisa jelaskan dari materi diat. Kemudian ada yang ketiga itu materi reformasi hukum Islam. Yang pengertiannya itu kan reformasi itu seperti di hukum-hukum umum itu pengertiannya itu kan dari bahasa Inggris ya, berasal dari bahasa Inggris yang berarti reformation, yang artinya itu membentuk atau menyusun kembali. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan kata tajdid, bukan tasdid ya, tajdid, yang berarti itu membangun kembali atau menghidupkan kembali, memperbaiki negara ya agar bisa digunakan sesuai dengan harapan. Nah, masalah hukum yang perlu diperbarui atau ditajdidkan itu kan hal-hal seperti yang pertama itu manhaj ilahi ya, atau bisa dikatakan dengan kaidah syariah maupun akhlak untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan sesama manusia, individu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada fikroh atau pemikiran dan yang terus maju lah gampangnya, bukan dari Allah yang ditaksirkan melainkan dari manusia menurut hadis ya, agar manusia itu bertambah kokoh iman maupun pengalamannya. Nah, kemudian itu ada faktor terjadinya reformasi. Faktor-faktor terjadinya reformasi itu menurut pakar hukum Islam di Indonesia itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu kan yang pertama itu sebagai pengisi kekosongan hukum, karena norma yang ada dalam kitab fikih tidak mengaturnya.
Nah, padahal itu kan masyarakat membutuhkan hukum atas permasalahan yang baru terjadi dan mendesak untuk diterapkan. Nah, kemudian yang kedua itu adanya pengaruh globalisasi dan iptek yang memerlukan hukum guna mengaturnya, terutama mengenai masalah yang belum ada aturan hukumnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adanya pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang pada hukum Islam sebagai bahan acuan. Kemudian yang terakhir itu adanya pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid ya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Jadi penyusunannya itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu sumber penyusunan KHI, kemudian tujuan pembentukan KHI, kemudian landasan hukum pembentukan KHI-nya itu. Nah, pada sumber penyusunan KHI itu hukum perundang-undangan itu berkenaan dengan perkawinan. Kemudian kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab, kemudian ada hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dari beberapa jurisprudensi lah pengadilan agama. Kemudian tujuan pembentukan KHI. Nah, untuk melengkapi peraturan pemerintah ya, peradilan agama, kemudian untuk menyamakan persepsi penerapan hukum, kemudian untuk mempercepat proses takrib bainal ummah, kemudian untuk menyingkirkan paham private affairs. Nah, kemudian landasan hukum pembentukan KHI itu landasan hukumnya itu pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 kalau nggak salah tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian yang terakhir itu kelemahan dan kekurangan hukum positif. Nah, kontribusi hukum Islam dalam hukum pidana yang efektif dapat dilakukan dengan mencoba mensajikan konsep hukum Islam yang sesuai lah dengan teori-teori hukum modern. Jadi enggak hukum dulu itu enggak, tapi dikembangkan lagi ke teori-teori hukum modern. Nah, hal seperti ini kan untuk menghilangkan kesan yang salah terhadap hukum pidana Islam. Kemudian dalam asas hukum pidana Islam juga dikenal asas legalitas yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yaitu sebelum ada ketentuan atau nas, itu dulu sumbernya itu dari Al-Quran dan hadis. Nah, untuk kelancaran transformasi itu ya namanya apa? Positifikasi hukum itu dapat melalui proses pelembagaan, terutama yang berhubungan dengan norma-norma sosial dan kesusilaan. Kan sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, itu kaidah-kaidah agama itu kan dapat menjalin hubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum positif. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.